Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 25 Juni 2024. Kita akan bersama-sama hari ini menimba inspirasi hidup dari firman Tuhan yang akan kita dengar, yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 6, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku, ia hidup dalam cahaya abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan, dan banyak orang yang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Dulu saya waktu remaja ya, ikut aneka macam bela diri. Wah elah, dari karate, jujitsu, pencak silat, saya ikutin. Terkadang saya tuh ngerasa bosan sekali. Inginnya itu langsung jago, bisa salto, wah jungkir balik, dan langsung jadi jagoan, piawai. Namun tiap kali saya latihan, yang ada adalah latihannya adalah kuda-kuda, jurus-jurus dasar. Dan karena saya ikut macam-macam bela diri, hasilnya adalah tidak ada yang saya kuasai apapun ya. Jadi kalau ada karate dan 1 dan 2, saya ilmunya dan kawan-kawan. Wow, kalau rame-rame berani. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini memuat pedoman dasar. Dasarnya harus kuat, dan pedoman dasar ini harus kita pegang teguh. Yesus mengajarkan pedoman dasar itu, ketentuan dasar itu sebagai pengikutnya. Ia dalam pengajarannya membingkai ajarannya dengan yang namanya prolog, pengantar, dan epilog, penutup, dengan sebuah perumpamaan. Prolog perumpamaan yang disampaikan Yesus dengan mengatakan begini, pengantarnya begini. Jangan melempar barang yang kudus kepada anjing, dan jangan melempar mutiaramu kepada babi. Karena hal ini pasti tidak tepat, tidak benar. Yesus mengajarkan cara bertindak yang tepat. Ini harus menjadi dasar. Bagaimana kita menempatkan diri. Falsafah Jawa mengatakan pribadi yang bisa menempatkan diri pada tempatnya adalah pribadi yang empan papan. Maka Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat bagimu itu, perbuatlah demikian kepada mereka terlebih dahulu. Ajaran Yesus ini merupakan pedoman dasar. Ini yang paling dasar. Kalau kita ingin diperlakukan baik sama orang, maka perlakukan baik dulu orang lain. Kalau kita pengen dikasihi dan dicintai sama orang lain, kasihi dan cintai dulu orang lain. Ajaran Yesus sangat positif sekali nadanya. Segala sesuatu apapun yang kamu inginkan orang lain perbuat itu bagi kita, kita harus buat terlebih dahulu bagi orang lain.
Singkat kata, Yesus mengajak para pengikutnya untuk bersikap tepat, proper dalam melakukan segala sesuatu. Dan firman ini ditutup dengan sebuah epilog, yakni perumpamaan jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar itu banyak mau dilalui orang, namun menuju pada kebinasaan. Sementara jalan yang sempit adalah jalan Tuhan yang tidak banyak orang mau memperjuangkannya. Namun jalan inilah yang menghantar sampai pada keselamatan. Demikian juga dengan pedoman dasar yang tadi Yesus katakan, yang Yesus sampaikan. Untuk melakukan apapun yang ingin orang lain perbuat itu bagi kita, kita lakukan terlebih dahulu bagi mereka. Banyak orang gak mau setia untuk melakukan pedoman dasar hidup itu. Maka yang tidak setia akan berujung seperti menempuh jalan lebar yang menuju kebinasaan. Sementara yang setia mau berjuang untuk melakukan pedoman dasar apa yang Yesus sampaikan. Seperti melalui lorong-lorong sempit, namun berujung pada pengalaman keselamatan. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, kita diajak untuk melakukan terlebih dahulu loh kepada orang lain apa yang kita kehendaki orang lain buat itu kepada kita. Jangan menunggu, jangan berpangku tangan, tetapi mari kita bersikap proaktif dalam mengasihi, mencintai sesama. Semoga itulah yang mau kita amalkan sebagai pengungkapan nyata iman kita. Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Sudahkah kita melakukan kebaikan? Sudahkah kita menjadi berkat hari ini? Semoga jawabannya adalah aku sudah melakukan itu semua. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.